Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Taib, qabla bidayati darsina fi hadzal sabah, hayya nad'ullaha ta'ala biqauli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuha abna'i wa banati at-talabah, ahlan wa sahlan bihudurikum fil mustawa atsani, ya. Selamat datang kepada anak-anakku ya, yang banin khususnya ataupun dan juga banat. Pada kesempatan kali ini ya, kita sudah memasuki di semester kedua ya. Amma maudu'unal yaum, adapun tema kita pada hari ini fi ta'limi lughatil arabiyyah, di dalam pembelajaran bahasa Arab, yakni at-tafriq bainal mubtada wal khabar ma'a na'at ya, yaitu adalah membedakan mubtada khobar dan na'at. Baik ya, kita sebelumnya sudah belajar apa itu mubtada khobar dan apa juga na'at ya. Na'at itu man'ut ya, adapun man'utnya tetap kembali kepada sebelum na'at ya. Baik, kita coba ulangi dan juga kita melanjutkan ya. Nih, kita ulangi lagi apa itu mubtada. Nah, di sini ada mubtadaun wa khobarun. Ada pertanyaan, apa itu mubtada? Maka kita bisa jawab, ada dua jawaban, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kalau secara bahasa, mubtada apa? Adalah awal kata dalam kalimat berbahasa Arab ya. Setiap awalan dalam kalimat yang berbahasa Arab, maka itu kebanyakan biasanya mubtada kalau berupa isim. Ingat ya, catatannya isim. Kalau fiil lain lagi kalau fiil. Kemudian kalau secara istilah, di sini istilah ilmu nahwu ya, ilmu qawaid arabiyah, mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa atau domah ya, yang terletak di awal kalimat. Ingat, kalimat itu berarti banyak, tapi kalau Ustadz bilang kalimah berarti itu satu ya. Kalimat yaitu jamak atau banyak, terdiri dari beberapa kata. Kalau Ustadz bilang kalimah berarti itu satu kata. Baik. Kemudian ya, kita sudah bahas juga apa itu isim ma'rifat. Isim ma'rifat kurang lebih ada yang kita pelajari ada 5 ya. Yang pertama cirinya adalah alif lam, kemudian yang kedua isim domir, yang ketiga isim isyarah, yang keempat itu berupa alam atau nama, dan yang kelima yaitu adalah berupa idofah. Ingat, itu harus diingat, jangan sampai lupa. Selain dari isim ma'rifat, maka disebut isim nakirah. Isim nakirah apa cirinya? Tanwin itu. Baik, ini tadi jawaban tentang mubtada. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa itu khobar? Maka kita bisa menjawab secara bahasa, khobar artinya adalah berita atau boleh juga kabar atau juga penjelasan. Dalam istilah ilmu nahwu, khobar adalah isim yang dibaca rofa ya, dibaca rofa di sini kurang, yang menjelaskan sifat atau keadaan mubtada ya. Isim yang dibaca rofa. Baik, bentar kita perbaiki ya. Di sini isim yang dibaca rofa. Ya. Baik. Jadi khobar adalah isim yang dibaca rofa yang menjelaskan sifat atau keadaan mubtada. Misalnya ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa berbicara tentang subjeknya saja, tetapi juga harus ada penjelasan. Misalkan Ahmad. Kenapa dengan si Ahmad? Ahmad qaimun. Ahmad itu berdiri. Nah, itu harus kita jelaskan. Kemudian Yusuf. Yusuf apa Yusuf? Atau kenapa Yusuf? Atau Yusuf itu seperti apa? Nah, kita jelaskan. Yusuf ganteng. Yusuf adalah siswa. Nah, itu adalah siswa, itu menjelaskan tentang Yusuf, itu disebut khobar. Atau juga
Ganteng itu merupakan sifat dari si Yusuf. Nah, itu merupakan penjelasan yang menjelaskan mubtada. Baik, berikutnya. Nah, tadi kita udah bahas mubtada dan khobar, sekarang naat dan man'ut. Apa itu naat? Ya, pertanyaannya. Secara bahasa, naat artinya adalah sifat atau gambaran, ya. Kemudian secara istilah, naat adalah kata yang berfungsi menjelaskan kata yang disifati. Nah, kata yang disifati disebut man'ut dan harus mengikuti jenisnya, bentuknya, dan juga bilangan kata yang disifati. Misalnya, kata yang disifatinya mudzakkar, maka naatnya juga harus mudzakkar. Kata yang disifatinya itu mufrad, maka naatnya juga harus mufrad. Ketika kata yang disifatinya itu nakiroh atau ma'rifat, maka naatnya juga harus nakiroh atau ma'rifat. Misalkan man'utnya ada alif lamnya, maka naatnya juga harus berupa alif lam, ya. Kemudian apa itu man'ut? Ya, pertanyaannya. Secara bahasa, man'ut memiliki arti yang disifati atau yang digambarkan, kurang lebih ya kebalikannya dari apa? Dari naat tadi, ya. Secara istilah, isim yang diiringi oleh kata sifat setelahnya. Man'ut adalah yang setelahnya ada kata sifat. Setelah si man'ut itu ada kata sifat, maka itu adalah man'ut. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi man'ut itu tidak bisa berdiri sendiri. Man'ut itu bisa berupa khobar, bisa berupa mubtada, bisa berupa maf'ul. Ya, nanti kita lihat sesuai dengan keadaan kata tersebut. Baik, sekarang kita contoh ya, lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh mubtada dan khabar. Di sini kita bagi dua, ya. Bagian ini, bagian sebelah kanan untuk mudzakkar, bagian kiri untuk muannats, ya. Kita bisa lihat, perhatikan baik-baik setiap contohnya. Ya, yang warna hijau ini untuk mubtada, sedangkan yang warna merah untuk khabar. Kemudian yang warna hitam ini artinya, ya. Coba kalian perhatikan di sini perbedaan antara mudzakkar dan muannats apa, ya? Ya, antara ini dan ini bedanya apa? Baik. Kita baca yang pertama ada al-qalamu. Kemudian khabarnya jadidun. Ya. Al-qalamu jadidun. Ini cara membacanya langsung, ya. Dari yang hijau ke yang merah. Kemudian artinya. Nah, al-qalamu itu memiliki arti apa? Pulpen. Jadidun, baru. Baru merupakan khobar atau penjelasan dari tentang si pulpen, ya. Kemudian contoh yang kedua, al-maktabu jamilun. Al-maktabu apa? Jamilun. Al-maktabu jamilun artinya apa? Meja itu bagus, ya. Nah, meja itu mubtada, bagus adalah khobar dari mubtada atau berita penjelasan dari si meja. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, al-kursiyu sogirun. Apa artinya? Kursi itu kecil. Al-kursiyu artinya kursi, sogirun artinya kecil, ya. Kecil menjadi khobar dari al-kursiyu, ya. Sogirun jadi sifatnya jadi naat dari al-kursiyu. Kemudian berikutnya contoh yang keempat, at-talibu mujtahidun. Mana at-talib? Ya, artinya siswa. Mujtahidun artinya yang rajin atau sungguh-sungguh. Kalau kita baca langsung, at-talibu mujtahidun. Siswa itu rajin. Mana mubtadanya? At-talibu, khobarnya mujtahidun, ya. Kemudian berikutnya, at-tajiru shadiqun. Ya, mubtada ini yang berwarna hijau. Kemudian khobarnya berupa shadiqun. Apa at-tajiru shadiqun? Pedagang itu jujur. Nah, jujur merupakan khobar dari at-tajir, ya. Kenapa ini? Ya, jadi khobar itu boleh juga menjelaskan tentang sifatnya si mubtada ataupun juga keadaannya. Misalkan di sini jadid, baru itu sebetulnya kata sifat, ya.
kata sifat maka boleh menjadi khobar. Tapi dia tidak mengikuti bentuknya. Yang ini berupa alif lam, sedangkan ini berupa tanwin. Perhatikan, kalau kita perhatikan yang mubtada itu berupa alif lam semua di depannya. Sedangkan khobar dia bertanwin ya. Maka kalau seperti ini bentuknya bukan disebut naat, akan menjadi khobar. Baik. Ke contoh yang mu'anats. Apa mu'anats artinya? Perempuan atau dianggap perempuan. Yang pertama contohnya ada al-kurrasatu qadimatun. Buku tulis itu jadul. Al-kurrasah artinya buku tulis, qadimatun artinya sudah lama atau jadul lah ya. Jadi buku tulis itu sudah lama ya, bukan baru lagi, sudah lama. Maka qadimatun menjadi khobarnya al-kurrasah. Kemudian as-saburatu kabiratun, masih sama, papan tulis itu besar. Kemudian yang ketiga al-mirwahatu wasikhatun, kipas angin itu kotor. Kotor menjadi khobar dari al-mirwaha atau al-kipas angin. Kemudian contoh yang keempat at-talibatu nasyitatun, siswi atau siswa perempuan ya, pelajar perempuan itu nasyithah. Apa makna nasyithah? Rajin ya. Jadi siswi perempuan itu rajin. Nah, rajin ini menjadi khobarnya atau libah. Al-mudarrisatu jamilatun, guru perempuan itu cantik ya. Cantik ini menjadi khobar guru perempuan. Ingat, bedanya mubtada dan khobar yaitu adalah kalau khobarnya itu berupa tanwin, sedangkan mubtadanya berupa alif lam ya. Sama di sini alif lam semua nih, perhatikan depannya. Ini juga alif lam ya. Kemudian khobarnya akhirnya berupa tanwin. Tadi apa? Isim yang dibaca rofa. Nah, ini dibaca rofa atau domah. Kemudian berikutnya contoh mubtada, naat, dan khobar. Tadi kita mubtada khobar langsung. Sekarang ada naatnya. Ya. Mudzakkar, dari mudzakkar. Ya. Di sini ada al-qalamu. Kemudian contoh yang pertama kita al-qalamu jadidun. Sekarang yang tadinya khobar kita rubah menjadi naat ya. Menjadi al-qalamu al-jadidu ahmaru. Pulpen yang baru itu berwarna merah. Al-qalamu pulpen, al-jadidu yang baru, ahmaru berwarna merah. Naat, kalau kita mengartikan naat ke dalam bahasa Indonesia, maka kita sisipkan arti yang ya, jadi dalam menerjemahkannya ada kata yangnya. Al-qalamu al-jadidu, pulpen yang baru, ahmaru itu berwarna merah. Kemudian al-maktabu al-jamilu ghalin, buku yang bagus itu mahal. Nah, ini kenapa kasroh? Asalnya goliyun ya, udah kita nggak usah bahas. Yang penting ini adalah khobar intinya ya. Ghalin asalnya goliyun, karena berat tiaknya dibaca domah maka kita hilangkan. Al-maktabu mubtada, al-jamil jadi naat. Nah, ini lihat di sini alif lam, di sini juga alif lam. Ya. Kemudian al-kursiyyu as-saghiru fasidun, kursi yang kecil itu rusak. Fasid artinya rusak. Kita artinya sesuai ya, sesuai urutannya ya. Kalau kalian bingung. At-talibu al-mujtahidu Yusufu, siswa yang rajin itu bernama Yusuf. Nah, Yusufnya jadi khobar, mujtahidnya jadi naat dari at-talib. Kemudian at-tajiru as-sadiqu muslimun, pedagang yang jujur itu seorang muslim ya. Jujur ini jadi naat atau jadi sifatnya si pedagang, dan khobarnya adalah muslim, seorang muslim ya. Baik, bisa dipahami kira-kira ya beda antara khobar dan naat ya. Naat itu alif lam, di sini mubtada'nya alif lam semua sama ya.
persis, ini sama dengan ini sama dengan ini. Ya. Kemudian berikutnya contoh mubtada naat khobar ya, susunannya mubtada naat khobar, bentuk muannats ya, untuk perempuan. Masih sama cara membacanya langsung, ini kalimat utuh atau jumlah ya. Jadi tapi Ustadz pisah-pisah supaya kalian mudah memahami. Baik. Al-kurrasatu al-qadimatu rakhisatun. Buku tulis yang jadul itu murah. Kemudian as-saburatu al-kabiratu nadhifatun. Papan tulis yang besar itu bersih. Al-mirwahatu al-wasikhatu fasidatun. Kipas angin yang kotor itu rusak. Kemudian at-talibatu an-nasyitatu najihatun. Siswi yang rajin itu lulus ujian atau berhasil ya. Sukses ya, sudah sukses. Al-mudarrisatu al-jamilatu Aisyatu. Guru perempuan yang cantik itu bernama atau namanya Aisyah. Nah ini ya. Baik, ini adalah perpaduan mubtada dan naat dan khobar ya. Di sini ada naatnya ya. Perhatikan masih sama ya. Ketika mubtadanya alif lam atau man'ut ya, di sini juga selain mubtada dia juga sebagai man'utnya bagi al-qadimah ya. Man'utnya alif lam, maka naatnya juga alif lam. Sama semuanya alif lam. Nah, sekarang perhatikan berikutnya. Sekarang susunannya berubah. Yang tadinya mubtada naat khobar, sekarang mubtada khobar naat. Ya, ini saya kasih contoh, ada 4 contoh ya. Masing-masing 2. Mudzakkar muannats, mudzakkar muannas ya. Memang kebanyakan contohnya untuk yang bernyawa, untuk manusia, untuk orang ataupun juga profesinya. Baik, perhatikan. Di sini ada kalimat Ahmadu talibun adibun. Ahmad. Nah, kalau menerjemahkan mubtada khobar biasanya ada itu atau adalah ya. Menyimpan atau makna itu atau makna adalah ya. Misalkan Ahmad adalah pelajar. Ahmad itu ganteng. Nah, jadi kita nggak bisa Ahmad pelajar, Ahmad ganteng. Bukan harus lebih pantas ditambahkan kata itu atau kata adalah ya. Baik. Contohnya di sini Ahmad talibun adibun. Ahmad adalah siswa yang sopan. Ya. Kemudian di sini Fatimatu tabibatun khalisatun. Fatimah adalah seorang dokter yang ikhlas ya. Ya, istilahnya yang ikhlas maksudnya apa? Ya, dia menolongnya tanpa pamrih ya, bersukarela. Kemudian Muhammadun rasulun aminun. Muhammad adalah seorang rasul aminun yang terpercaya amanah ya. Nah, amin ini menjadi sifat rasulun khalisatun. Nah, kalau kita perhatikan adibun sama bentuknya dengan tolibun, khalisatun sama dengan tobibatun, aminun sama dengan rasulun. Ustadz, ini juga sama. Nah, beda. Kalau ini bentuknya nama orang atau alam ya. Jadi tidak mesti sama. Misalkan ini juga tuh tidak ada tanwinnya ya. Hanya Muhammadun, karena memang Muhammad itu nama Arab ya. Jadi harus memakai tanwin. Jadi beda ya, karena ini juga sama dengan ini. Sebetulnya beda karena ini adalah isim ma'rifat sedangkan ini isim nakirah. Kemudian yang terakhir, Khadijatu muslimatun shadiqatun. Khadijah adalah muslimah yang jujur ya. Baik, ini barangkali penjelasan untuk mubtada dan khobar ya. Kita lihat lagi, masih beda-beda ya antara mubtada, naat dan khobar. Kalian harus bisa membedakannya ya. Baik, kalau sudah selesai, berikutnya nah ada tamrinat, latihan. Rubahlah kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab ya, dirubah.
Ada nomor 1 soalnya buku yang bagus itu mahal. Kemudian nomor 2, Ahmad adalah pedagang yang jujur. Nomor 3, Aisyah adalah siswi yang sopan. Kemudian nomor 4, kursi yang kecil itu rusak. Ini susunannya bisa jadi ada mubtada khobar naat, boleh juga mubtada naat khobar ya. Kalian lihat saja bentuknya di sini ya. Kemudian, nah catatan, semua kosakata latihan ini, kosakata yang di soal ini cukup disesuaikan. Sudah ada di contoh. Di contoh tadi kosakatanya ada. Cukup disesuaikan antara mudzakkar dan muannats saja. Baik ya, kalian kerjakan, diusahakan segera cepat selesai ya. Kalau sudah selesai ya itu kerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Baik, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni imamikum. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.